Salah satu klub besar asal Spanyol, Sevilla, mengungkapkan keinginan untuk mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Presiden Sevilla, José María del Nido Carrasco. José María del Nido Carrasco berharap timnya bisa segera mendapatkan jasa pemain asal Indonesia. Ya, sebenarnya kami mempunyai tim internasional di mana kami memiliki beberapa pemain yang ingin melanjutkan pelatihan olahraga. Juga karir olahraganya di sini dan salah satunya adalah pemain Indonesia. Semoga dalam waktu dekat kami bisa menikmati dan memiliki lebih banyak lagi pemain berkebangsaan itu dalam tim, kata José María del Nido Carrasco. Lebih lanjut, José María del Nido Carrasco mengungkapkan alasan kenapa ingin mendatangkan pemain asal Indonesia. Hal tersebut tak terlepas dari prestasi timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong. Seperti contohnya yakni naik pesat di peringkat FIFA hingga kesuksesan timnas Indonesia menembus 16 besar Piala Asia 2023. Terlihat jelas sepak bola Indonesia sedang berkembang. Timnas Indonesia semakin berkembang di peringkat FIFA dan berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Asia. Ada banyak faktor lainnya yang telah dilakukan dengan baik. Peningkatan tersebut harus konsisten dilakukan secara terus-menerus, investasi dalam infrastruktur, kerja keras para profesional, baik pemain maupun pelatih, ujarnya. Sementara itu, Sevilla juga memiliki keinginan memajukan sepak bola Indonesia. Caranya yakni berbagi ilmu kepada federasi hingga klub-klub di Indonesia. Ada semangat yang besar dari masyarakat pencinta olahraga dan sepak bola di Indonesia dan kami menyadari pertumbuhan pesat tersebut berdasarkan peningkatan jumlah penggemar atau pengguna media sosial yang mengikuti Sevilla FC di negara itu. Kami juga terbuka dan berharap untuk dapat menyumbangkan semua pengetahuan olahraga kami kepada federasi, kepada klub-klub di Indonesia untuk terus berkembang di suatu negara, dan di pasar tempat sepak bola berkembang, tutupnya. Bek timnas Indonesia, Jay Izzes, tidak ingin skuad Garuda dipandang remeh. Indonesia akan bertarung di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lawan pasukan Sintayong kali ini tidak dipandang remeh. Jepang, Arab Saudi, China, Bahrain dan Australia siap menjegal langkah Garuda. Secara posisi di ranking FIFA, Indonesia tentu jadi kuda hitam di turnamen ini. Namun, dengan penampilan apik mereka di putaran kedua lalu, diprediksi akan banyak kejutan yang terjadi. Jay Izzes menjelaskan, peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih besar. Tentunya, misi ini tidak akan mudah karena lawan yang dihadapi tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini akan jadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menunjukkan kelasnya. Dua laga awal melawan Arab Saudi dan Australia akan sangat menentukan langkah mereka selanjutnya. Pertandingan ini akan digelar pada 6 dan tanggal 10 September mendatang. Kami memiliki kesempatan luar biasa di depan kami. Kami akan bermain melawan negara-negara hebat. Kami memiliki peluang untuk lolos ke Piala Dunia, kata Jay Izzes. Pemain Venezia FC ini saat ini dalam kondisi yang fit. Dia sempat ditarik keluar saat timnya bertanding melawan Fiorentina pada hari Minggu lalu. Namun, cedera ini tidak terlalu serius dan Izzes sudah bisa kembali ke lapangan. Laga tersebut juga menjadi sejarah karena dia adalah orang Indonesia pertama yang bermain di Serie A. Izzes cukup percaya diri dengan potensi yang dimiliki skuad Garuda saat ini. Menurutnya, mereka tidak hanya jadi tim yang akan melewatkan pertarungan di babak kualifikasi Piala Dunia dengan mudah. Semua pemain siap mencetak sejarah dan menunjukkan kepada dunia bahwa mereka bukan tim yang bisa dipandang sebelah mata. Kami ingin menunjukkan apa yang bisa kami lakukan. Kami ingin semakin mengangkat nama Indonesia di peta dunia, tutupnya. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye, dikabarkan sedang dilirik klub papan atas Kroasia, Dinamo Zagreb. Perekrutannya pun tak mustahil terjadi karena Haye masih berstatus tanpa klub usai kontraknya tidak diperpanjang SC Heerenveen. Media Kroasia, Hersport, menyebut Zagreb melirik Tom Haye musim panas ini.
Pemain berusia 29 tahun itu dibidik untuk memperkuat lini tengah klub berjuluk Modri tersebut. Tom Haye sejauh ini belum punya klub, usai meninggalkan Heerenveen. Pemain yang mendapat paspor Indonesia sejak akhir tahun lalu itu sudah dikaitkan dengan banyak klub. Zagreb sendiri bukan klub kaleng-kaleng di Eropa. Klub asuhan Sergej Jakirovic itu merupakan tim tersukses di Liga Kroasia, dengan 25 kali juara Liga. Musim lalu, Zagreb memenangi Liga Kroasia sehingga berpeluang tampil di Liga Champions musim ini. Saat ini, tim yang pernah dibela Luka Modric itu berpeluang tampil di putaran pertama. Andai Tom Haye bergabung, sudah tentu ia menjadi pemain Indonesia pertama yang akan berlaga di babak utama Liga Champions. Tom Haye sendiri resmi menjadi pemain Indonesia sejak akhir tahun lalu. Ia dinaturalisasi karena punya darah Indonesia dari kakek dan neneknya, yang berasal dari Solo dan Sulawesi. Ia sudah punya 3 caps bersama timnas Indonesia, yang ia mainkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. 1 gol juga sudah disumbangkannya untuk tim Garuda. Jika tidak jadi ke Dinamo Zagreb, Tom Haye masih dikaitkan dengan banyak klub. Mulai dari Como, AZ Alkmaar, Besiktas, Sivasspor, dan terakhir Fortuna Sittard menjadi klub yang sempat diberitakan tertarik menampungnya. Bintang timnas Indonesia sekaligus pemain NEC Nijmegen, Kelvin Verdonk, masuk daftar susunan pemain terbaik atau Best 11 Liga Belanda Eredivisie pekan ini versi ESPN. Tim pekan ini versi ESPN, tulis di Instagram. Tim terbaik pekan ini menerapkan formasi 4-2-1-3. ESPN menempatkan Verdonk sebagai bek tengah bersama pemain PSV Eindhoven keturunan Indonesia, Rian Flamingo. Kelvin Verdonk adalah satu-satunya pemain NEC Nijmegen dalam susunan pemain terbaik pekan ini. Performanya dianggap semakin menjanjikan dalam setiap penampilannya. Verdonk masih jadi andalan NEC Nijmegen di pos bek kiri. Dalam 3 laga awal Eredivisie 2024-2025, pemain 27 tahun itu selalu jadi starter dan bermain penuh. Sayangnya di 2 laga awal kontra Twente dan AZ Alkmaar, NEC Nijmegen kalah. Namun di laga terakhir kontra PEC Zwolle pada akhir pekan lalu, Kelvin Verdonk dan kawan-kawan akhirnya meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Dalam laga yang dimenangi Nijmegen 1-0 itu, Verdonk tampil agresif. Ia beberapa kali melakukan intercept penting untuk memotong alur bola dari lawan. Tak hanya memegang peran penting dalam menjaga lini belakang, ia juga rajin merangsek ke lini pertahanan lawan dengan menyisir sisi kiri lapangan. Berkat kehadiran Verdonk pula NEC Nijmegen mampu tampil lebih teratur di sepanjang pertandingan. Selain itu, Nijmegen juga berhasil menjaga keunggulan hingga wasit meniup peluit panjang. Verdonk hampir pasti masuk skuad timnas Indonesia yang dipersiapkan untuk menghadapi Arab Saudi, tanggal 5 September, dan Australia, tanggal 10 September, pada kualifikasi Piala Dunia 2026.